Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema tergila-gila dengan mantan, tanda mantan gak akan pernah kembali. Belajar melupakan mantan, tanda mantan yang akan tergila-gila kepadamu. Nah, jadi mungkin ada nih yang sekarang sedang mengalami fase ini. Begitu terobsesi kepada mantan, orang menyebutnya tergila-gila. Kemanapun mantan kita kejar-kejar, ya, sudah tidak peduli lagi dengan diri kita. Hujan, panas, badai, semuanya diterobos. Yang penting bisa berjumpa dengan mantan. Nongkrong di depan rumahnya mantan. Berharap bisa ketemu dengan mantan. Apa yang terjadi? Baru kita mendekat ke gerbang rumahnya, kita sudah diusir oleh tetangganya. Ya, ngejar-ngejar mantan ke kampusnya, ke tempatnya kerja, dan seterusnya. Apa yang terjadi? Mantan mungkin ketakutan, sampai tidak berani berangkat kerja, dan seterusnya. Begitu juga kita kejar-kejar secara online. Ganti akun media sosial. Ya. Ternyata media sosialnya mantan dia private. Kalau dia private, kita mau mengajak berteman atau mau memfollow dia kan menunggu dia menerima, ya, dia confirm atau tidak kan gitu. Ya kita kan biasanya kalau confirm media sosial, ada yang ngajak berteman di media sosial kan, kita lihat dulu tuh akunnya tuh. Akun baru, ya, teman tidak ada. Bahkan yang lebih gampang lagi ketahuan itu, temannya cuma satu, ya, temannya adalah akun yang sebelumnya. Langsung tuh mantan tahu, ini akun media sosial dia nih. Ya langsung, tidak saja ditolak permintaan pertemanannya, tapi langsung diblokir oleh mantan. Beli nomor telepon baru. Begitu mantan angkat telepon, dengar suara kita, langsung dia off. Langsung dia blokir. Ya, kalau beli nomor telepon baru kan bisa dapat nomor WhatsApp baru. Coba nih chatting dengan mantan. Begitu dia tahu itu kita, langsung otomatis dia blokir. Nah, jadi ketika kita begitu terobsesi dengan mantan, sampai kita mengabaikan diri kita sendiri. Sudahlah, itu penampilannya sudah acak-acakan, sudah tidak karu-karuan tuh. Ya, karena habis betul untuk ngejar-ngejar mantan ini tadi ya. Misal jarak rumahnya dengan mantan 30 km tuh, bolak-balik berapa tuh? 2 jam tuh bisa perjalanan. Apalagi kalau sedang macet kan. Berpanas, berhujan, ya sampai beberapa 2-3 bulan ngejar-ngejar mantan sudah kurus kering tuh. Pekerjaan juga sudah terbengkalai semua. Nah, ketika kita masih ganteng-gantengnya, atau kalau yang wanita masih cantik-cantiknya, punya pekerjaan, sedikit-sedikit juga punya tabungan pun mantan maksa berpisah kan. Apalagi ketika mantan melihat kita acak-acakan, tidak karu-karuan, tentu mantan tambah tidak mau kembali bersama kita. Maka itu kenapa kalau kita tergila-gila kepada mantan,
tanda bahwa mantan tidak akan pernah bisa kita dapatkan. Ya. Dan ketika manusia menjadikan misal cinta sebagai tujuan hidupnya, maka dia tidak akan pernah bisa mendapatkan cinta itu. Ya, ada kan orang, dia setelah jatuh cinta, jadi rajin ibadahnya. Seperti halnya kalau anak-anak sekolah tuh ya, saya lihat, kalau mau misal ujian kelulusan tuh, wah rajin tuh sholatnya. Sebelum misal ujian mulainya jam 8 pagi ya, sampai di sekolah jam setengah 7 tuh, sholat duha dulu tuh, berdoa agar lulus ujian, dapat hasil yang terbaik kan. Apalagi kalau ujiannya misal SMP itu ya, mau meneruskan ke SMA. Hasil dari ujian itu kan juga cukup menentukan ya. Rajin tuh ibadahnya. Nah itu contoh tuh, ibadah yang bukan karena Allah. Ibadah agar lulus ujian sekolah ya. Misal mau melamar pekerjaan, wah rajin tuh sholatnya, pakai tahajud. Itu contoh juga orang yang ibadahnya bukan karena Allah, tapi ibadahnya karena harta agar dapat pekerjaan. Maka ketika orang ya tergila-gila kepada dunia yang menjadi tujuan hidupnya, sampai ibadah pun tujuannya dunia. Kita itu beribadah tujuannya adalah Allah, karena Allah. Ya, kita sholat karena Allah, kita puasa karena Allah, kita ngaji karena Allah, semuanya karena Allah. Ya, ketika kita berdoa, kita meminta dunia, tentu diperbolehkan, tapi ibadahnya, sholatnya karena Allah. Selesai sholat, berdoa. Berdoanya misal beberapa hal, meminta dunia, minta jodoh, minta kaya, minta pekerjaan ya, minta sehat dan seterusnya, boleh. Tapi sholatnya harus karena Allah. Jangan baru ingat sholat ketika mau ngelamar kerja, ketika mau ujian lulus sekolah, ketika mau ujian pendadaran skripsi, ya, ketika mau melamar calon istri, baru ingat kepada Allah. Nah, jadi itu yang membuat kenapa ketika orang tergila-gila kepada dunia, maka dia tidak akan pernah mendapatkan dunia tadi. Tergila-gila kepada mantan itu adalah tanda bahwa mantan tidak akan pernah bisa kita dapatkan. Man kanatid dunya hammahu faraqallahu alaihi amrohu wa ja'ala faqrohu baina ainaihi. Barang siapa yang menjadikan dunia tujuan hidupnya, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya dan menjadikan kefakiran di depan matanya. Itu kalau kita tergila-gila kepada dunia, tergila-gila kepada mantan. Tetapi ketika kita belajar melupakan mantan, caranya bagaimana? Ya caranya dengan berhenti ngejar-ngejar mantan. Berhenti ngintip media sosial mantan. Berhenti berusaha menghubungi mantan. Berhenti membicarakan atau curhat tentang mantan. Jadi semua tentang mantan kita berhenti. Itu cara terbaik untuk melupakan mantan. Bukan dengan sesegera mungkin nyari pengganti mantan. Kalau kita pengen melupakan mantan dengan cara mencari pengganti mantan, itu namanya membuat masalah baru. Ya, mantan belum bisa kita lupakan, ndak taunya dapat pengganti mantan yang tipenya juga mirip dengan mantan. Ya,
memanfaatkan kita, setelah itu dia mengkhianati. Nah, jadi kita dikhianati 2 kali. Nah, jadi melupakan mantan itu bukan dengan cara mencari pengganti mantan, tetapi dengan cara menghentikan segala hal ya tentang mantan tadi. Nah, ngejar-ngejar, ngintip media sosialnya, dan seterusnya. Sekarang kita mengisi waktu kita daripada tadi ya 2 jam bolak-balik itu untuk ngejar-ngejar mantan. Lebih baik sekarang waktu kita gunakan untuk ibadah, untuk berdoa ya. Beribadah yang niatnya karena Allah. Nah, artinya apa? Kita memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah. Kita mendekat kepada Allah. Maka ketika kita mendekat kepada Allah, apapun yang kita inginkan, ya kan, biarpun kita berusaha untuk melupakan mantan, tapi hati kecil kita kan tetap menginginkannya kan. Nah, jadi apa yang ada di dalam hati kecil kita itu Allah Maha tahu. Maka akan Allah berikan ketika kita bertakwa kepada Allah, mendekat kepada Allah. Wa may yattaqillah, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, niscaya Allah akan memberikannya jalan keluar. Coba kemarin-kemarin apa jalan keluar yang bisa kita dapatkan? Tidak ada. Ya bertanya kemana-mana dan seterusnya. Tetap close, tertutup. Mantan tidak bisa didekati. Tetapi ketika kita bertakwa, mendekat kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, niscaya Allah akan memberikannya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikannya rezeki dari arah yang tidak pernah terfikirkan olehnya. Ya, artinya jodoh itu rezeki. Maka ketika kita mendekat kepada Allah, Allah akan memberikan jodoh itu kepada kita dengan cara yang tidak pernah terbayangkan oleh kita. Dan sekarang, ya, kita tidak ngejar-ngejar mantan, tapi kita pasrahkan segala sesuatunya kepada Allah. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Artinya seluruh kebutuhannya akan Allah berikan. Itu kenapa kalau kita belajar melupakan cinta kita kepada mantan, maka itu adalah tanda bahwa mantan yang akan tergila-gila kepada kita, yang akan ngejar-ngejar. Karena ketika kita mendekat kepada Allah, akhirat yang menjadi tujuan hidup kita, kita bekerja karena Allah, kita kuliah karena Allah. Kan kita kalau bekerja kan kita bisa punya uang banyak ya. Bisa menunaikan ibadah haji, bisa umroh, bisa sedekah, bisa berzakat, dan seterusnya. Begitu juga kalau kita berilmu, ya kita sarjana, kita bisa menjadikan ilmu kita ini sebagai ilmu yang bermanfaat. Nah, semuanya kita lakukan karena Allah. Jadi semuanya niatnya ibadah. Nah, maka orang yang mengejar akhirat, dunia yang akan gantian mengejar-ngejar dia. Waman kanatil akhiratu niyatahu jama'allahu lahu amrohu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atadhud dunya wa hiya rahimatun. Dan barang siapa yang menjadikan akhirat tujuan hidupnya, maka Allah akan menyatukan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya dan dunia yang datang kepadanya dalam keadaan merendahkan diri. Ya, maka itu tema kita. Kalau kita tergila-gila kepada mantan, itu tanda mantan tidak akan pernah balik. Ya,
Tetapi sebaliknya, ketika kita melupakan mantan, itu tanda bahwa mantan yang akan tergila-gila dan mengejar-ngejar untuk balik kepada kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.